saya bersumpah. Saudara Letnan Jenderal TNI Agus Subianto, SE, MSI. Belum sepekan menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Agus Subianto sudah diusulkan menjadi Panglima TNI. Agus akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Tugas berat menanti Agus jika nantinya terpilih menjadi Panglima TNI. Salah satunya memastikan netralitas TNI pada pemilu 2024. Sobat bisnis, inilah Fokus. Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Puan menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku, DPR punya waktu 20 hari untuk menindaklanjuti surprise dari Jokowi. Nantinya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Jenderal Agus Subianto. Jokowi pun angkat bicara, alasan menunjuk Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI. Menurut Kepala Negara, sosok Jenderal Agus memenuhi semua aspek untuk menjadi Panglima TNI. Minggu yang lalu. Yang pertama beliau ini kan Wakasat, kemudian menjadi Kasat. Tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis semuanya memenuhi semuanya. Dengan ditunjuknya Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI, Jokowi kembali menarik lingkaran orang terdekatnya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo atau istilah lain Solo Connection. Agus menambah panjang daftar nama kalangan militer dan kepolisian dari Solo yang ditunjuk untuk menemani dirinya di puncak karir politiknya. Sebelum menjadi Kasat, Agus Subianto pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735 Surakarta pada tahun 2009 hingga 2011 saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061 Surya Kencana Bogor pada tahun 2020. Istana Bogor, tempat Jokowi berkantor, masuk menjadi wilayah tanggung jawabnya. Kemudian, Agus pun promosi menjadi Bintang 2 dan masuk ke lingkungan Istana Kepresidenan mengomandoi pasukan pengamanan Presiden pada periode 2020-2021. Usai menjabat sebagai Danpampres, ia ditunjuk menjadi Pangdam 3 Siliwangi pada Agustus 2021. Ia kemudian menduduki jabatan sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada awal 2022 dan kini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Selain Agus, terdapat nama Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang juga satu angkatan dengan Agus di Angkatan Militer 1991. Listio sempat menjadi Kapolres Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan Listio dan Jokowi berlanjut. Ketika Jokowi menjadi Presiden periode pertama, Listio pun menjadi ajudan Jokowi. Karirnya makin moncer saat dia menjadi Kapolda Banten pada 2016 hingga 2018 dan Kadif Propam Polri pada 2018 hingga 2019 sebelum diangkat menjadi Kepala Barreskrim. Kini, Listio Sigit Prabowo masih menduduki jabatan sebagai Kapolri. Nama lainnya yakni Hadi Cahyanto. Diketahui, Hadi pernah menjadi Komandan Lanut Adi Sumarmo saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Hadi juga pernah menempati jabatan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara.
Hadi kemudian dipercayai menjadi Sekretaris Militer Presiden pada 2015 hingga 2016 dan Irjen Kementerian Pertahanan pada Oktober 2016. Karirnya semakin mentereng dengan penunjukannya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara pada 2017. Pada tahun yang sama, Hadi kemudian mengemban posisi tertinggi di TNI sebagai Panglima TNI ke-20. Tidak mau berpisah dengan Hadi, setelah pensiun menjadi TNI, Jokowi kembali menarik Hadi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, menggantikan Sofyan Djalil pada 2022. Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menilai tidak ada aturan yang dilanggar dari usulan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI berdasarkan Undang-Undang TNI. Menurut Fahmi, ada poin plus yang dimiliki Agus Subianto sehingga Jokowi memilihnya untuk menjadi calon Panglima TNI. Agus masih memiliki masa aktif yang panjang hingga 2 tahun ke depan. Selain itu, Agus memiliki peluang lebih besar untuk menggantikan Panglima TNI yang kali ini gilirannya berasal dari matra Angkatan Darat. Fahmi menilai belum ada selama ini posisi Panglima TNI diisi berturut-turut dengan matra yang sama. Hal ini hanya pernah terjadi pada era Jenderal Purnawirawan Muldoko yang digantikan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dengan matra Angkatan Darat. Kedekatan dengan Presiden Jokowi, ya itu harus diakui bahwa itu menjadi salah satu poin positif bagi Jenderal Agus ini, Jenderal Agus Subianto, dan saya kira itu wajar saja ya. Apalagi kalau mengingat bahwa pengusulan nama calon Panglima itu memang merupakan hak prerogatif Presiden. Ya kita tidak bisa karakter kepemimpinan Pak Jokowi mungkin begitu ya, lebih nyaman, lebih yakin yang menjadi pejabat terutama di lingkungan terdekatnya, yaitu adalah orang-orang yang sudah beliau ketahui kinerjanya. Mengangkat orang terdekat Presiden menjadi Panglima TNI merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Namun begitu, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menyatakan, kedekatan sosok calon Panglima TNI dengan Jokowi dapat dianggap bisa menimbulkan spekulasi miring terkait pagelaran pemilu dan Pilpres 2024. Mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Selain itu, Gibran mendampingi calon presiden yang berasal dari Purnawirawan TNI, Prabowo Subianto. Meski sudah ada aturan soal netralitas pemilu, Kaka Suminta mengkhawatirkan sikap netral tidak bisa sepenuhnya dipatuhi oleh personel TNI Polri dan ASN. Oleh karena itu, Kaka meminta pejabat negara yang masih aktif untuk menjaga jarak dari kegiatan dan kepentingan politiknya. Mereka harus bisa menjamin bahwa tidak ada alat negara yang terlibat ataupun disalahgunakan. Kalau resilience dari masyarakat cukup kuat dan kemudian cukup kuat juga ditengarai Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan satu pasangan, maka potensinya juga akan ada resistensi dari publik ya, dan ini sebaiknya tidak terjadi. Kenapa? Kalau sudah resisten, nanti seperti bola salju ya, akan menggelinding dan siapa yang bisa menyetop, dan kita tidak berharap itu. Jadi untuk Pak Agus ini kan bagus ya kalau orangnya sih ya, sehingga saya pikir tugas dia jauh lebih berat, yakni menjaga bukan sekedar netralitas, tetapi juga menjaga persepsi publik terhadap TNI. Saat ini, Kasat Jenderal Agus Subianto enggan berandai-andai jika dirinya benar-benar menjadi Panglima TNI. Ia menegaskan masih fokus menjadi Kasat. Meski demikian, Agus sempat menegaskan akan menjaga netralitas TNI pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikannya usai pelantikan sebagai Kasat di Istana Negara Rabu 25 Oktober. Saya rasa TNI sekarang ya sudah, kita akan netral. Tugas
berat bagi Agus untuk membuktikan netralitasnya dalam pemilu 2024. Ayo, kita kawal.